istilahnya orang sekarang ini mau dibawa kemana sih sekolah kita ini kan. Nah itu bagian dari tugas utamanya atau peran sentralnya mau memberangkatkan pelatihan gitu ya SDM-nya ini, cuman ragu-ragu takut ditinggal dokter. Baik, teman-teman semua, bertemu lagi di podcast Big Bang Education. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi nih. Di sini sudah ada Dr. Sobihul Khisom. Ya, nih teman-teman semua. Gimana kabarnya Dr. Sobih? Alhamdulillah baik Mas Indra. Masya Allah. Ini hari ini tadi dari mana aja nih dokter? Ya tadi saya seharian belajar untuk terus meningkatkan kapasitas. Oh, wah sekelasnya Dr. Sobih aja masih belajar terus ini ya. Masya Allah. Ya ini sebagai pengenalan juga ya, beliau ini adalah seorang pakar pendidikan juga ya Dr. Sobih ya di Jawa Timur gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cari insight yang mendalam nih tentang dari Dr. Sobih gitu ya. Nah, Dr. Sobih, sebelumnya kita mau kenalan lebih dalam lagi nih. Kalau boleh tahu, Dr. Sobih sudah berapa tahun nih Dr. Sobih berkiprah di dunia pendidikan? Ya, saya sudah hampir 30 tahun ya berada di dunia pendidikan. Khususnya saya memang mendalami bagaimana pengelolaan yayasan. Sehingga ketika saya ngambil magister dan juga doktoral, memang saya lebih konsentrasi di bagaimana cara mengelola yayasan pendidikan. Jadi memang fokusnya salah satunya di yayasan ini ya dokternya. Okay. Wah cocok banget. Berarti cocok nih kita siang hari hari ini ngomongin soal yayasan ya dokter ya. Kalau boleh tahu sekarang ada berapa lembaga nih Dr. Sobih yang sedang dikelola saat ini? Ya kalau yayasan-yayasan yang saya dampingi ya lebih dari 100-an lebih yayasan yang sudah kita dampingi untuk menjadi yayasan pendidikan yang kokoh, sehingga unit-unit pendidikan yang ada di bawahnya itu menjadi unit-unit atau menjadi sekolah-sekolah yang berkualitas tinggi. Jadi secara umum bahwa ya saya perannya lebih banyak sebagai konsultan di situ, sebagai pendamping supaya yayasan-yayasan ini dalam mengelola pendidikannya, yayasan-yayasan ini tahu apa sih peran strategis yayasan pendidikan itu. Ya siap Dr. Sobih. Karena memang kalau kita bicara yayasan mungkin memang sangat sentral sekali perannya gitu ya Dr. Sobih ya, karena pengambil kebijakan gitu mungkin ya. Oke, ngomong-ngomong soal peran nih Dr. Sobih ya, kalau sebenarnya peran atau tugas pokok dari yayasan pendidikan itu apa sih Dr. Sobih? Ya, tugas pokoknya sebenarnya cuma ada 3. Yang pertama, yayasan ini adalah menjadi payung ya, penyelenggara dari sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang di bawah naungannya. Jadi ini dibutuhkan kekuatan legalitas, kekuatan tata kelola organisasi, bagaimana bisa lembaga-lembaga pendidikan yang berada di yayasan itu memiliki tata kelola yang bagus ya. Sekarang kan sudah banyak Mas standarisasi pengelolaan, misalnya ada yayasan yang menggunakan ISO dan lain sebagainya. Itu peran yang pertama. Peran yang kedua, yayasan ini adalah menunjukkan arah ya. Kemana lembaga pendidikan, kemana sekolah-sekolah ini ke depan ya. Ini hal yang terpenting, karenanya yayasan harus punya perencanaan jangka panjang ya, harus jelas roadmap-nya, mau istilahnya
orang sekarang ini mau dibawa kemana sih sekolah kita ini kan. Nah itu bagian dari tugas utamanya atau peran sentralnya yayasan. Maka goal besar yayasan itu harus dideklar ya. Kemudian jalan untuk mencapai goal itu bisa dibuatkan dokumen rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, atau dalam bentuk rencana strategis dan rencana operasionalnya yayasan. Nah, kemudian yang ketiga, yayasan ini menyiapkan modal dan sistem. Ya, menyiapkan modal dalam bentuk resources ya. Ada SDM, ada finansial, ada fasilitas kan begitu. Dan yang paling penting bahwa yayasan ini harus dibangun bukan berdasarkan person, orang per orang, tapi sistem lah ya. Nah, inilah peran utamanya yayasan itu, Mas. Jadi tadi yang pertama tadi mungkin sebagai payung tadi ya dokter ya, sebagai legalitas, terus tata kelola tadi. Terus yang kedua tadi menyiapkan arahnya dokter. Mau dibawa kemana? Ini ada lagunya kayaknya. Iya, memang mimpi itu dari yayasan turunnya gitu dokter. Maksudnya mimpi sekolah ini mau dibawa kemana gitu ya? Ya sebenarnya kalau dalam praktek penyusunannya bisa partisipatif. Partisipatif. Tapi kan ketika yayasan itu mendirikan para pendiri yayasan dan orang-orang yang ada di yayasan itu mendirikan yayasan ini, lalu yayasan itu mendirikan sekolah-sekolah itu, maka kan pasti punya goal, punya maksud. Dan disitulah ketika yayasan ini clear visi besarnya, maka turunan visi-visi di tiap unit itu juga akan clear gitu kan. Lebih jelas gitu ya dokter. Oke. Yang ketiga tadi modal ya, bukan modal. Modal. Kan ini nanti ada modal awal, modal terus untuk pengembangan. Nah ini. Nah, memang modal utamanya sebenarnya adalah SDM ya, yang paling utama. Bagaimana yayasan mampu merekrut ya SDM yang kapasitasnya sesuai dengan strategi yayasan. Jadi, sehingga apa yang menjadi sasaran, apa yang menjadi goalnya yayasan itu bisa tercapai. Oke. SDM karena memang mesinnya di sana gitu. Betul, kalau kaitannya dengan finansial, kaitannya dengan fasilitas, ya ini memang itu relatif ya. Betul sekali. Nah, ya Dokter Sobi ya, tadi sudah dijelaskan peran pokok yayasan tersebut gitu ya. Nah, kalau boleh disaringkan Dokter Sobi, di mana kita kan nggak menafikan itu ya, pasti setiap perjalanan pasti ada tantangan gitu ya. Kok tantangan terbesar yang common gitu, yang paling sering muncul itu apa Dokter Sobi di yayasan ini? Sebenarnya hal yang paling krusial karena yayasan ini lembaga nirlaba ya, itu terkait dengan komitmen para pembina, para pengawas, para pengurus, itu hal yang paling dasar ya. Jadi komitmen mereka ya ketika mendirikan yayasan ini entah apa. Nah itu yang membangun kesamaan, membangun kesatuan, komitmen inilah yang menjadi penting. Karenanya di training kami, di coaching kami, di program pendampingan yayasan ya, sebelum kita bicara bagaimana mengelola yayasan, kita bicara dulu komitmen kita sebagai pembina, sebagai pengawas, sebagai pengurus, atau bahkan sebagai direktur pendidikan di yayasan itu seperti apa.
Kemudian yang berikutnya banyak yayasan itu yang berpikirnya itu berdasarkan problem. Oke. Jadi seperti pemadam kebakaran saja. Padahal seharusnya cara berpikirnya itulah adalah asset based thinking ya. Berpikir berdasarkan apa aset yang dimiliki oleh yayasan yang bisa dikembangkan. Ini. Jadi setelah komitmen itu yang kedua itu adalah cara berpikirnya gitu ya. Nah, ini juga menjadi penting. Baru yang berikutnya tantangan ketika kita mengelola yayasan itu ada pada tantangan operasional itu ada 4 macam. Yang pertama adalah kalau lembaga pendidikan tantangannya adalah bagaimana mendapatkan siswa. Ya. Itu. Ini tantangannya. Nah, yayasan seringnya tidak mau tahu, oleh diserahkan kepada sekolah. Ya. Padahal ingat, membuat yayasan, lalu yayasan ini mendirikan sekolah untuk siapa sih sekolah ini? Kan untuk murid, ya, untuk murid, itu siswa. Iya lah, kalau nggak ada siswanya, lah ini sifatnya operasional, tapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi yayasan. Oke. Yang kedua itu adalah terkait dengan SDM, ya, bahwa ketika kita bicara sekolah ya SDM-nya, lebih spesifik lagi ya gurunya, ya. Nah, itu. Nah ini harus menjadi concern. Nah terkadang di lapangan SDM itu diserahkan oleh yayasan kepada kepala sekolah, gitu kan. Nah padahal ketika kita mau SDM kita ini terus tumbuh dan berkembang, maka peran yayasan dalam hal pengembangan SDM ini menjadi penting. Yang ketiga ini kaitannya dengan finansial, ya. Ya bagaimana yayasan selama ini mikirnya menghabiskan duit. Nah ini tantangannya adalah sebenarnya bagaimana bisa mencari duit, mendapatkan sumber duit selain dari SPP. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi yayasan. Tapi nanti lebih detailnya 3 hal ini akan kita bahas di training dan coaching kita. Tapi secara umum begitu. Dan yang keempat dalam hal tataran operasional ini, yayasan itu punya tantangan bagaimana memiliki diferensiasi keunggulan. Ya, sekarang ini sedang tumbuh menjamur, ya, yayasan-yayasan pendidikan gitu ya. Pertanyaannya bagaimana kita bisa terus growing tapi sustainable. Nah, jadi tumbuh tapi umurnya panjang. Nah, ini nanti kalau teman-teman ingin lebih dalam, mari ikuti training dan coachingnya Kuanta aja. Siap. Program namanya Yayasan Masterclass. Oh ya betul. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di website Kuanta. Iya. Tapi tadi menarik dokter ya. Tadi kan disampaikan pertama tadi yang paling kapan adalah komitmen ya dokter ya. Iya. Komitmen dari pengurus dari yayasan tersebut gitu ya. Nah itu memang kalau Dokter Sobih melihatnya gitu ya. Kalau komitmen ini kan kadang kita agak sulit dokter ya. Kadang kita menilai ini kok kurang komitmennya gitu ya. Tapi dia merasa sudah sangat berkomitmen gitu ya. Nah ciri-cirinya atau tanda-tandanya komitmen itu kira-kira apa ya Dokter Sobih ya? Ya sederhananya organ yayasan, para pembina, para pengawas, para pengurus itu dalam undang-undang kan sudah jelas apa tugas dan wewenangnya masing-masing. Ciri utamanya ya melaksanakan tugasnya itu sesuai yang dituntut oleh oleh undang-undang itu. Iya. Jadi kalau
level pembina kan harus menyediakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya, aturan main lah gitulah gampangnya gitu ya. Kalau pengawas ya mengawasi, kalau pengurus menyusun rencana kerja dan ya ngurusi ya berpikirnya 24 jam gitu ya. Yang lebih gampang itu Mas ya, bahwa rapat-rapat mereka produktif. Oke. Itu sederhananya saja, rapat-rapat antara pembina, pengawas dan pengurus itu produktif, menghasilkan keputusan-keputusan yang memang sesuai dengan kebutuhan yayasan. Oke. Siap. Ya, tadi rapatnya harus produktif ya. Iya. Nah, kalau rapatnya harus produktif itu berarti harus ada rapatnya dulu harus. Iya gitu ya. Kalau rapat aja enggak kan ya gimana gitu ya. Walaupun sering teman-teman itu bergurau gitu ya. Pak bisa Pak rapatnya via WA group gitu ya. Ya enggak apa-apa, yang penting ada keputusannya tadi itu ya. Rapat itu kan mengambil keputusan karena fungsi utamanya tadi sebagai penunjuk arah ya, pengarah gitu. Oke. Siap. Sama yang kedua tadi dokter, di ranah operasional itu apa nggak terlalu teknis dokter kalau untuk ranah yayasan gitu. Contoh mencari siswa tadi ya. Iya. Jadi itu wilayah kebijakan ya. Ya wilayah kebijakan. Jadi kalau pelaksana teknisnya kan ya memang bagian departemen atau unit sekolah. Iya. Tapi yayasan kan harus punya kebijakan kaitannya dengan 4 hal tadi: siswa, SDM, keuangan dan diferensiasi keunggulan gitu kan. Iya. Nah, ini ketika satu yayasan yang kita punya TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Iya. Nah, itu kalau dibiarkan ke masing-masing unit nanti nggak terbentuk itu apa yang menjadi goal besarnya yayasan tadi itu ketika kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan operasional tadi, siswa, guru, kemudian finansial, kemudian diferensiasi keunggulan sehingga punya daya saing yang kuat. Itu yayasan harus mengawal, harus punya kebijakan, harus mengawal implementasi kebijakan itu dan harus memperbaikinya. Kalau eksekutor dan operatornya ya departemen sama unit-unit sekolah, tapi di ranah kebijakannya, ranah strategisnya tetap harus ada di yayasan. Di yayasan, siap. Betul sekali Dokter Sobi. Artinya jangan terus berbicara sempit di teknisnya gitu ya, tapi di kebijakannya gitu ya dokter ya. Siap. Kalau ini dokter, kadang kan yayasan tadi mungkin berkaitan dengan yang ranah operasional tentang keuangan tadi gitu ya. Ada kan kadang SDM di bawah ini yang selalu nuntut aja kerjanya gitu. Nuntut infrastrukturnya bagus, support pendanaannya besar gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan oleh yayasan dokter kalau banyak yang nuntut-nuntut gitu? Ya pertama yang dirubah kan tadi cara berpikirnya. Jadi guru juga harus dibangun cara berpikir asset based thinking ya, atau berpikir apa sih yang bisa kita lakukan dengan kondisi kita yang sekarang kita punya ini ya, supaya kita punya yang lainnya bagaimana caranya gitu ya. Yang kedua memang guru itu harus dipenuhi terkait dengan 5 K-nya ya. Jadi kebersediaan mereka, komitmen mereka, kompetensi mereka, kemuliaan mereka, kesejahteraan mereka. Nah ini harus dibuatkan desain pengembangan SDM yang bisa memenuhi 5 K tadi. Ya itu silakan nanti kunjungi lamannya kuanta.id, sudah saya tulis di situ buku tentang 5K guru. Tapi kalau mau ingin praktis, taktis ya silakan ikuti trainingnya. Siap. Nanti ada di linknya nanti di deskripsi ya, e-booknya dokter, nanti kita lakukan biar teman-teman juga bisa baca lebih jelas gitu ya.
Ya, menarik tadi dokter. Artinya mengubah pola pikir tadi ya. Oke. Menjadi aset based thinking. Dengan aset yang ada, apa yang bisa kita lakukan dan untuk menambah aset-aset yang lain juga termasuk tadi. Nah, itu kan perlu mungkin SDM yang cerdas gitu ya dokter. Iya. Nah, ini gimana caranya dokter? Kita ini kan kadang saya dicurhati beberapa yayasan juga gitu ya. Mau memberangkatkan pelatihan gitu ya, SDM-nya ini cuman ragu-ragu, takut ditinggal dokter. Iya. Karena ada pengalaman gitu sebelumnya gitu. Ya, SDM itu kan yang bagus itu cirinya dua. Kata para ahli itu, mereka itu SDM yang cerdas, yang kapabel. Iya. Yang kedua yang amanah, gitu ya. Nah, Memang tugas yayasan membangun dua ini, kapabilitas dari SDM itu dan rasa amanahnya itu. iya. Nah, ini perlu secara rutin diadakan pembinaan karakter, ya pembinaan ruhiyah begitu kan. Dan yang paling penting mengelola orang yang pinter, yang punya kapasitas tinggi. Itu berbeda dengan mengelola orang biasa-biasa. Nah, karenanya sistem pengelolaan SDM juga harus mengikuti konsep manajemen SDM. Nah, nanti akan juga diajarkan di training kita. Monggo. Iya, siap. Artinya memang harus diisi terus ya dokter ya, si SDM tersebut. Jadi secara mungkin tadi disebutkan juga kompetensinya dan usianya, dan nggak harus mungkin melulu dari luar, tapi dari internal mungkin bisa ya dokter ya. Iya. Oke. Nah dokter Sobi, ini kan dokter Sobi sudah tadi hampir 30 tahun ya dokter ya. Iya. Itu kan waktu yang tidak sebentar juga rasanya. Yang membuat alasan utama dokter Sobi mau berjuang di dunia pendidikan apa dokter? Iya, bangsa ini butuh guru-guru, khususnya butuh SDM yang mau mendidik generasi mendatang gitu ya. Nah, saya punya seorang guru namanya Dr. Honoris Causa Abdul Qadir Baraja ya. Beliau selalu menyampaikan kepada kita bahwa memang kemajuan sebuah bangsa itu tergantung pada pendidikan. Nah, kualitas pendidikan tergantung pada SDM-nya. Ya, karena itu salah satu fokus untuk kita di lembaga ini adalah mendedikasikan bagaimana yayasan-yayasan pendidikan itu memiliki SDM yang unggul, SDM yang bagus gitu. Iya, siap. Ya. Terima kasih banyak Dr. Sobi ya. Sama-sama. Terenyuh juga saya tadi. Artinya memang niatnya sangat ini ya. Kita ingin membenahi bersama-sama gitu ya pendidikan di Indonesia gitu. Terima kasih banyak Dr. Sobi. Sama-sama. Waktunya sudah mampir ke studio kita nih. Mudah-mudahan nanti bisa mampir lagi dokter ya. Insyaallah. Dengan senang hati. Semoga sehat selalu Dr. Sobi ya. Kita closingnya ke kamera yang tengah mungkin ya Dr. Sobi ya. Closingnya gini dokter. Semoga bermanfaat gitu dokter ya. Oke, 1, 2, 3. Semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih banyak Dr. Sobi sudah sharing hari ini.